ayat lanjutnya 12. Nah, Al-Qur'an menggambarkan bagaimana neraka. Idza ra'atsum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Ketika neraka melihat ada calon penghuninya, ini neraka saya nggak tahu apakah neraka itu punya pikiran atau apa, terserah lah. Lagi-lagi neraka surga itu kan kita mau diskusikan secara mendalam juga kita belum ngelihat ya. Makanya kalau nanti ada penafsiran yang berbeda terkait surga neraka, Anda nggak bisa pastikan yang benar yang mana. Karena siapapun yang membicarakan tentang neraka, dia belum melihat neraka. Yang membicarakan surga belum melihat surga. Yang dia lihat adalah ayat Al-Quran ditafsirkan sesuai otaknya, gitu kira-kira. Versi saya di sini rupanya surga dan neraka itu punya keinginan, punya pikiran, sehingga idza ra'atsum mim makanin ba'idin, ketika neraka sudah dikasih info nanti kita akan memasukkan orang-orang nih, mulai dimasukkan sami'u laha taghayyudha wa zafira. Orang-orang akan mendengar suara-suara gemuruh, suara-suara yang keras yang menakutkan dari neraka, wa zafira. Jadi neraka antusias menerima orang-orang yang akan disiksa, sebagaimana surga antusias menerima orang-orang yang akan diberikan kenikmatan. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah menganggap bahwa ayat-ayat neraka itu kejam. Jangan. Neraka itu tempat buat orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak jahat, nggak usah takut, tenang aja. Kita tenang-tenang aja. Ini kan buat orang-orang yang jahat. Kalau kita ya cukup sekedar tahu hukuman berat itu diberikan buat orang yang melanggar pelanggaran berat. Sebab kalau orang yang melakukan kejahatan tidak dihukum, kejahatan makin merajalela. Bayangkan, pembunuhan hukumannya berat, 20 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati. Kita ganti, hukuman membunuh adalah ditempeleng pakai sendal jepit. Maka pembunuhan makin banyak. Beda pendapat dikit, bunuh saja. Jangan dibunuh dia, alah hukuman cuma sendal jepit, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada pasal nyatakan hukuman bagi pembunuh adalah penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati, Anda nggak usah khawatir, orang kita nggak ada niat membunuh orang kok ya. Yang khawatir orang yang membunuh, dan gara-gara ada ancaman ini mereka nggak jadi bunuh, gitu kira-kira cara bacanya. Kalau Allah menceritakan neraka yang sangat menakutkan, itu supaya kita nggak berbuat jahat sehingga tidak perlu masuk. Itulah rahmatnya Allah. Neraka itulah rahmatnya Allah. Karena adanya neraka, manusia akan menghindarkan diri dari berbuat jahat. Karena takut neraka. Tanpa neraka, orang akan berbuat jahat. Yang jadi korban bukan Allah, yang jadi korban sesama manusia. Maka neraka digambarkan menakutkan, ya kita nggak usah takut, nggak apa-apa, biasa aja. Neraka apinya menyala-nyala, nggak apa-apa. Neraka malaikatnya galak-galak, nggak apa-apa. Neraka nanti dihukum begini selamanya, nggak apa-apa, saya nggak ada niat ke sana. Yang mau niat ke sana itu yang jahat, yang melakukan kriminalitas tingkat tinggi, yang nggak sempat tobat. Saya emang enggak. Ya kita nggak terlalu soleh tapi nggak ada niat membunuh, nggak ada gitu. Anda juga nggak niat mabuk, ya paling mabuk naik angkot. Mabuk naik angkot bukan mabuk yang dilarang agama. Anda itu dilarang mabuk kalau mabuknya Anda konsumsi. Orang minum, orang makan obat, itu mabuk yang dilarang. Kalau naik angkot, bukan. Kan dia mabuk juga, Pak. Bukan. Kecuali kalau Anda makan angkotnya. Anda cemilin itu angkotnya, itu baru mabuk. Jadi ketika neraka digambarkan menakutkan, gak usah khawatir, kita nggak niat ke sana. Karena neraka ini begitu berat, kita jadi berpikir, ya kalau bisa jangan masuk. Caranya, ya jangan punya dosa, jangan punya kesalahan. Dari sinilah banyak orang baik. Orang kayak Anda nggak membunuh kan salah satu faktornya nggak mau neraka. Bukan karena nggak mampu, nggak mau. Zina kita nggak mau juga bukan karena apa-apa ya, karena takut hukuman neraka. Karena gara ada hukuman-hukuman neraka itulah manusia tidak berzina, tidak membunuh, tidak melakukan kejahatan berat. Gitu. Maka di sini sami'u laha taghayyudha wa zafira. Neraka itu antusias, masukin, saya mau bakar gitu. Ya kita mah tenang-tenang aja ya. Ya namanya juga
Orang jahat dihukum. Pun demikian kalau Allah memaafkan nggak dihukum. Jadi orang yang masuk neraka itu pasti sangat layak dihukum. Pasti. Kalau mereka nggak dihukum itu nggak adil. Saya sebut misalnya ada seorang yang bagi saya ini reseknya berlebihan. Dia tangkap presiden orang negara lain, dia ancam sana sini, mau menganeksasi, mau ngatur ini itu, menghancurkan negara orang, membunuh, menembak. Kalau nggak dihukum, rasanya nggak adil. Nggak adil. Ada orang yang menghancurkan kehidupan banyak orang, kok nggak dihukum? Harus dihukum. Bagi orang-orang biasa kayak kita, yang baik sama buruknya masih 50-50, ayat neraka dan surga membuat kita menjadi lebih baik. Jadi nggak usah khawatir untuk ayat-ayat neraka ini. Tapi buat mereka yang jahat-jahat itu harus ada neraka. Harus ada neraka. Mungkin keluarga kita dulu, nenek buyut atau kakek buyut ke atas kita dulu pernah disakiti oleh orang-orang jahat, diperbudak, suruh kerja nggak digaji, tanahnya dirampas. Masa nggak dihukum sama Allah? Misalnya kayak gitu ya. Ya dihukum. Maka neraka harus sangat menakutkan supaya orang nggak mau ke sana. Dan gara-gara neraka itulah kita menjadi orang yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini pasti orang baik. Ini ada di sini juga kan niatnya karena ibadah nyari pahala lo masuk surga ya. Ibu-ibu yang datang, kalau santri ini kan karena memang di absen ya, jadi harus datang ya. Ibu-ibu datang dulu itu kan gara-gara pengen masuk surga, pengen menjadi baik, pengen menjadi bahagia. Itu konsep punishment and reward itu menarik untuk ini. Baik, wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'u hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan, ini orang-orang yang masuk neraka dilemparkan. Orang masuk neraka dilemparkannya itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an Ar-Rahman itu yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang masuk neraka nggak dipersilakan. Misalnya silakan Bapak Ibu masuk neraka. Itu kebetulan di sana Firaun sudah nunggu. Ada Namrud, ada Haman juga ada. Tuh ada Korun ada Pak tuh lagi makan siang. Nggak begitu. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, diambil ubun-ubunnya, dilempar. Wal aqdam, kakinya. Dar. Teman-teman sekalian, orang yang masuk neraka itu dosanya banyak banget. Anda nggak usah empati. Kalau dosanya masih 50-50 sih nggak masuk neraka, tenang saja. Al-Quran bilang kok. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Orang yang pahalanya lebih berat, misalnya dosanya dia 1 ton, pahala 1 ton 1 on, pasti masuk surga. Ya kayak kita ini, dosanya ada, pahala ada, ditimbang banyakkan pahala, masuk surga. Jadi orang yang masuk neraka itu benar-benar jahat, jadi nggak usah diempatiin, emang udah jahat kok. Orang yang melukai, menyakiti, menghancurkan, ya harus dihukum. Dan Allah punya penghitungan yang sangat adil. Maka neraka adalah bentuk rahmat buat kita. Gara-gara neraka itulah jumlah orang jahat nggak terlalu banyak. Mau saya masih banyak Pak, itu udah ada neraka. Kalau nggak ada neraka lebih banyak lagi, gitu kira-kira ya. Nah, orang-orang yang dilemparkan ke neraka, mentok jar, kejedot, palanya pecah gitu ya. Maka namdayiqan muqarranina da'u hunalika subura. Tangannya dibelenggu, nggak bisa bergerak, dalam kondisi disiksa. Mereka bilang suburo. Mereka minta hancur, saya minta mati saja, saya minta mati, nggak kuat gitu ya. Mereka minta mendingan jadi abu. Ya laitani kuntu turoba, jadi abu aja. Kalau disisa kayak gini nggak kuat, mendingan hancur saja. Allah bilang la tad'ul yauma subura wahida wad'u suburan katsira. Percuma kalian teriak minta dihancurkan supaya nggak merasakan siksaan, percuma. Bahkan kalau kalian minta berkali-kali juga tidak ada manfaatnya. Saya ulang lagi, orang yang akan disiksa seperti ini adalah orang yang sangat jahat. Jadi orang kayak kita tenang aja, hidupnya tenang aja, nanti mati juga tenang. Kalau dihisap ya ikut, namanya juga formalitas ya. Iya, tiba-tiba kita mau kemana nih? Kesana dulu mas, dihisap dulu. Ya jalan aja, ikutin.
tinggal dipanggil nomor urutnya berapa gitu, lalu adepin, ini kenapa kamu lakukan ini, hilaf Tuhan, kayak gitu aja. Dimaafin syukur enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah semua terbukti yang baik yang buruk, tinggal ditimbang, ternyata pas, dosa Anda 1 ton, pahala Anda 1 ton 1 on. Nah itu gara-gara 1 on ini Anda masuk surga, kata malaikat. Tanggung nih, harusnya dibakar malah nggak jadi. Aduh, Tuhan maha sayang. Bahkan neraka pun adalah gambaran sayangnya Tuhan, supaya orang di dunia tidak disakiti orang lain. Allah ancam, jangan kamu ganggu, jangan kamu rampas, jangan kamu sakiti. Kalau kamu langgar, saya bakar kamu gitu ya. Tapi ini bahasa saya, bukan bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan nggak ada ketusnya ya.